Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi cerita sama kalian tentang pengalaman saya mengikuti reakreditasi puskesmas. Jadi kebetulan di puskesmas tempat saya bekerja sekarang itu baru melaksanakan survei akreditasi yang kedua kalinya. Ini tepatnya kemarin ya, bulan September tahun 2023. Dan jujur ini adalah sesuatu yang baru bagi saya karena reakreditasi yang sekarang itu benar-benar berbeda teman-teman dibandingkan dengan akreditasi sebelumnya. Kebetulan saya sudah pernah mengikuti akreditasi di tempat yang lain, maksudnya bukan di tempat saya bekerja sekarang, dan banyak hal yang perlu digarisbawahi yang menjadi catatan untuk kalian semua yang belum pernah mengikuti akreditasi. Nah, yang pertama mungkin dari segi peraturannya ya. Jadi sekarang itu peraturannya baru, itu adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor 165 tahun 2023 tentang survei akreditasi puskesmas. Nah, itu teman-teman harap dibaca karena di sini itu kayak inti dari pelaksanaan akreditasi. Apa yang diminta oleh surveyor itu ada di dalam Kemenkes ini, bukan Permenkes ya, tapi keputusan Menteri Kesehatan. Dari sini kalian baca, yang dibaca mungkin pertama kali adalah dari segi pokok pikirannya, karena kadang itu kalau di elemen penilaian itu kan tidak terlihat sekali yang dimaksud atau tujuan atau surveyor itu maunya apa sih gitu. Nah, dari pokok pikiran ini ada beberapa deskripsi yang bisa menjelaskan maksud dari elemen penilaian yang dimaksud di survei akreditasi. Yang membedakan lagi mungkin ini dari segi teknis pelaksanaan reakreditasi ini. Jadi memang akreditasi ini sama-sama dilaksanakan 3 hari, sama seperti pelaksanaan survei akreditasi sebelumnya. Hanya saja kalau dulu itu kan dilaksanakan secara offline, tatap muka. Jadi kita langsung bertemu dengan surveyor kita siapkan dokumennya, kemudian kita sodorkan dokumennya sesuai dengan elemen penilaian yang diminta dan juga apa dokumen yang diminta oleh surveyor tersebut. Nah, kalau sekarang itu berbeda teman-teman. Hari pertama dilaksanakan secara online, daring gitu ya. Kemudian hari kedua dan hari ketiga itu dilaksanakan secara offline. Nah, hari pertama ini jadi tantangan untuk kita semua mengenai pelaksanaan akreditasi ini. Jadi mungkin teman-teman perlu membentuk yang namanya tim teknis akreditasi. Karena kalau kami kemarin itu ada yang ditunjuk sebagai tracker. Kemudian ada yang menjadi host, lalu ada yang jadi MC. Kemudian ya dan perangkat-perangkat lain. Nah, tugasnya tracker itu adalah memfasilitasi atau membantu surveyor jikalau surveyor ingin konfirmasi dokumen. Karena ini pelaksanaannya itu dengan online, otomatis kan yang kita lakukan adalah membuat dokumen, kemudian mengeprint dokumen tersebut. Setelah itu kita men-scan dokumen itu dan mengupload di link yang sudah disediakan oleh surveyor itu. Jadi ya bisa dibilang reakreditasi sekarang itu ribetnya lebih banyak, 2 kali lipat mungkin ya dibandingkan dengan yang akreditasi dulu. Dan setelah dilakukan scan dokumen sesuai dengan elemen penilaian yang diminta, itu kan kadang ada beberapa dokumen yang tidak kita scan karena memang ya otomatis tidak semua dokumen dong kita scan. Nah, yang tidak di scan itulah kadang ada yang diminta sebagai bukti atau dokumen pendukung dari elemen penilaian oleh surveyor. Nah, karena tidak di scan, tidak diupload ke link yang sudah disediakan, makanya tracker di sini bertugas untuk menunjukkan dokumen tersebut ke surveyor. Dengan cara apa? Jadi hari pertama ini kan dilaksanakan secara online menggunakan Zoom meeting. Nah, yang mengikuti Zoom meeting itu bukan hanya kita sebagai puskesmas yang menjadi tempat atau sasaran akreditasi, tapi ada kita puskesmas, kemudian ada surveyor, kemudian ada tracker. Nah, trackernya itu biasanya kalau tempat kami kemarin ada 2 ya. Jadi nanti kan dibagi menjadi 2 ruangan. Ada yang ruang KMP dengan UKM. Nah, ruangan sebelah itu ada mutu dan UKP. Nah, satu ruangan itu kalau tempat kami memerlukan 1 tracker. Nah, ruangan yang lain memerlukan tracker yang lain. Jadi ada 2 tracker. Nah,
Nah, inilah yang nanti akan membantu menunjukkan dokumen yang diminta oleh surveyor apabila belum sempat atau belum memang tidak terupload di link yang sudah disediakan. Kemudian kalau untuk hari kedua dan hari ketiga ya, itu juga kita tahu yang namanya orang itu kan beda-beda. Begitu pula dengan surveyor. Surveyor itu ada yang minta secara berurutan sesuai dengan elemen penilaian yang diminta. Ada juga surveyor yang mintanya itu random gitu, acak. Jadi kadang pertama diminta 1.1.1, bisa untuk selanjutnya itu 1.4 berapa begitu. Jadi berbeda-beda. Teman-teman harap untuk selalu siap dan belajar dari sekarang ya. Kalau bisa itu yang memahami dokumen itu bukan hanya yang membuat dokumen, tapi juga dari trackernya, dari hostnya. Nah, host ini tugasnya adalah mengendalikan pelaksanaan akreditasi. Host ini yang akan menunjukkan dokumen yang sudah terupload di link yang sudah disediakan. Ya, jadi di situ apabila dari surveyor meminta elemen penilaian 1.1.1, maka host yang langsung menunjukkan. Nah, apabila link dokumennya belum diupload, maka tugasnya tracker untuk menunjukkan dokumen tersebut. Gitu ya kira-kira penjelasannya antara tracker dan host. Kemudian juga dalam pelaksanaan akreditasi itu ada yang namanya MC ya. MC bertugas untuk memandu supaya kegiatan akreditasi berjalan dengan lancar. Jadi tidak tahu-tahu kita itu langsung dilakukan penilaian oleh surveyor, tapi ada struktur acara atau susunan acaranya. Kalau tempat kami kemarin itu ada pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari kepala puskesmas, sambutan dari pihak surveyor juga itu, kemudian menyanyikan yel-yel. Dan uniknya itu di sini adalah teman-teman, di tempat saya bekerja sekarang itu kita benar-benar bisa dibilang menyiapkan segala macam gitu. Kalau di tempat saya dulu itu misal lagu itu ya cukup satu aja, yel-yel aja gitu. Nah, kalau sekarang itu kita bisa dibilang banyak sekali yang harus dipersiapkan, udah dari segi dokumennya, tapi juga selain itu harus menyiapkan dari segi hal-hal lain gitu. Nah, kebetulan di tempat kami itu kami ada march teman-teman, march puskesmas, kemudian ada yel-yel puskesmas. Setelah itu di hari ketiga kita mempersembahkan lagi lagu yang lain dengan sedikit ya gerakan-gerakan untuk surveyor begitu. Ya, memang sih itu tujuannya bagus ya untuk menghibur dan bisa dibilang menghilangkan penat lah ya setelah 3 kali kita berkutat dengan dokumen dan juga menjawab pertanyaan dari pihak surveyor. Oh iya, sebelumnya juga sebelum pelaksanaan akreditasi di hari pertama itu 1 minggu sebelumnya mungkin ya, atau 3 hari sebelumnya itu ada namanya technical meeting TM gitu. Jadi kita lakukan Zoom meeting antara pihak puskesmas dengan surveyor. Kalau pihak puskesmas itu tidak semuanya, biasanya tim inti aja lah ya, itu dengan surveyor, kemudian dijelaskan nanti bagaimana pelaksanaannya, itu perkenalan juga dari surveyor di Zoom meeting itu, di technical meeting itu, kemudian disampaikan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misalnya mungkin dari segi penyambutan surveyor itu tidak perlu terlalu meriah ya, karena mungkin pengalaman dari akreditasi sebelumnya itu terlalu disambut dengan meriah, jadi ada adat segala macam, tarian segala macam, sebenarnya bagus, tapi untuk sekarang itu lebih langsung intinya itu apa begitu. Jadi salut sih buat Kementerian Kesehatan karena ada perubahan untuk pelaksanaan akreditasi ini. Dan karena pelaksanaan akreditasi hari pertama dilakukan secara online, otomatis pihak puskesmasku juga harus siap sedia ya 24 jam kalau bisa mengenai internet, jaringan internet dan juga wifi. Kalau wifi-nya lemot, wifi-nya error, jaringan internet tidak bisa, wah itu benar-benar merusak suasana sekali teman-teman. Karena nanti komunikasi menjadi lebih lambat dan membuat bisa dibilang kepercayaan diri kita itu jadi menurun begitu. Awalnya percaya, awalnya yakin kalau kita bisa, tapi karena kalau aksesnya lemot, internet yang tidak berjalan dengan lancar, otomatis kan pertama membuat
molor waktu ya, jadi kegiatan tidak bisa tepat waktu, akhirnya ya selesainya agak sore, walaupun kalau nggak salah itu waktu sudah ditentukan oleh pihak surveyor. Jadi di hari ini di jam sekian harus sudah selesai, tapi kalau ada kendala di internet otomatis kan ya nanti berujung ke hari kedua, hari ketiga, jadi dokumen tidak bisa dinilai dengan baik sesuai dengan harapan surveyor. Itu sih. Kemudian mengenai dari segi dokumen, kalau dokumen dulu itu kan ada 9 bab ya di akreditasi. Jadi 1, 2, 3 adalah admin, Pokja Admin, administrasi manajemen, kemudian 4, 5, 6 itu Pokja UKM, UP kesehatan masyarakat, kemudian 7, 8, 9 itu Pokja UKP, UP kesehatan perseorangan. Nah sekarang itu diringkas menjadi 5 bab. Ini saya sangat-sangat bersyukur ya karena sudah diringkas. Hanya saja babnya ini berbeda teman-teman. Bab 1 itu sekarang namanya adalah KMP, Kepemimpinan Manajemen Puskesmas. Bab 2 adalah UKM, bab 3 UKP, bab 4 ini PPN, program penyakit nasional. Nah, bab 5 ini adalah mutu. Kalau dulu kan mutu bab 3, 6, 9, tapi bisa dibilang secara tersirat ya. Nah, kalau sekarang itu mutu tuh benar-benar mutu puskesmas itu apa? Itu tertuang semuanya di bab 5. Jadi dari segi perencanaan mutu bagaimana, kemudian pelaksanaannya bagaimana, kemudian monitoring, evaluasi, kemudian peningkatan mutu itu bagaimana. Nah, itu ada di bab 5, teman-teman. Yang membedakan itu sih. Kemudian mutu itu ada beberapa macam ya kalau kita lihat di bab 5. Kebetulan saya megang itu adalah K3 keselamatan kesehatan kerja. Kemudian juga tentang pengelolaan limbah itu ada di 1.4. Jadi K3 itu 1.3.6, kemudian saya juga megang pengelolaan limbah itu 1.4.3, di mana 1.4 itu masuknya ke MFK. Nah, MFK itu manajemen fasilitas kesehatan, itu juga masuk mutu. Dan di sini bisa dibilang banyak tim yang harus dibuat ya di reakreditasi sekarang. Ada tim K3, ada tim MFK, kemudian ada lagi tim PPI, ini juga masuk mutu. Kemudian ada lagi yang namanya tim keselamatan pasien, ini juga masuk mutu. Jadi benar-benar ya info baru, walaupun kita sudah pernah melakukan akreditasi, tapi karena ada standar akreditasi yang baru, ini membuat kita harus belajar dari awal lagi, kemudian harus memahami elemen penilaian satu persatu lagi. Nah, kalau tadi tentang mutu, oh iya, mutu juga ada yang namanya manajemen risiko, itu sih, menris ya. Kemudian bab 4 tentang program prioritas nasional itu membahas tentang stunting, kemudian AKI ya, angka kematian ibu, kemudian angka kematian neonatus, imunisasi, TB dan penyakit tidak menular. Kemudian kalau bab 3 itu tentang UKP, yaitu orang-orang pelayanan lah ya. Bab 2 itu tentang UKM, secara umum itu berisi tentang identifikasi kebutuhan harapan masyarakat, lalu jadwal kegiatan, kemudian ada media komunikasi, koordinasi lintas program lintas sektor, kemudian ada tentang pembinaan PJ UKM, disampaikan juga tentang Germas, PISPK. Di sini kalau di sini akreditasi sekarang itu benar-benar dilihat per program, teman-teman. Kalau dulu kan bisa dibilang secara umum ya di UKM itu. Kalau sekarang itu ditanyai tentang UKM esensial, kemudian UKM pengembangannya apa saja begitu. Jadi sudah ada EP-nya sendiri. Kemudian juga ada supervisi UKM, jadi PJ UKM dan juga kepala puskesmas turun ke lapangan melakukan supervisi pada kegiatan UKM. Kemudian ada KMP, kalau dulu namanya adalah administrasi manajemen, sekarang namanya adalah KMP, berisi tentang perencanaan puskesmas. Nah, kebetulan tadi K3 dan juga MFK yang 1.3.6 dan 143 itu kan masuknya bab 1 ya di admin di KMP, tapi dia ini masuk mutu. Jadi walaupun dokumennya ada di bab 1, tapi kita nanti akan ditanyai oleh surveyor yang bertugas untuk menilai mutu dan UKP. Jadi begini teman-teman, kita kan nanti pas pelaksanaan reakreditasi dilaksanakan di 2 ruangan. Ruangan yang pertama itu untuk KMP dan juga UKM, dan juga PPN. Nah, yang ruangan kedua itu untuk mutu dan UKP. Nah, jadi walaupun dokumen kita ada di KMP nih, ruangan A,
kita akan ditanyai mengenai EP ini ada di surveyor yang menilai mutu dan UKP. Jadi ya kita gonta-ganti, kadang ada di ruangan A, kadang ada di ruangan B sesuai dengan permintaan surveyor. Ya intinya kegiatan reakreditasi sekarang itu bisa dibilang lebih heboh, lebih wah dibandingkan akreditasi yang sudah pernah saya ikuti. Dan mungkin setelah mengikuti reakreditasi ini, pokoknya teman-teman harus memegang nih pesan saya, pegang rasa kepercayaan pada tim kalian, pada teman-teman kalian, kemudian juga kerjasama, karena memang reakreditasi ini tidak bisa dilaksanakan hanya oleh 1 atau 2 pegawai begitu. Walaupun kalian itu ngerasa jenius, walaupun kalian merasa paham atau lebih cepat nangkep atau bisa dibilang lebih pinter gitu ya dibandingkan yang lain, itu nggak akan bisa bekerja kalau hanya sendiri begitu, nggak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kerjasama, saling percaya, saling mengerti lah intinya untuk reakreditasi yang sekarang ini. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.